Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Kamis 19 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengisahkan hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Perjamuan nikah yang diadakan, tapi sayangnya tidak ada orang yang mau menanggapi, ya. Sudah diberi undangan, tidak mau datang. Diminta utusannya itu untuk mengundang kembali mereka tidak mengindahkannya, sibuk dalam pekerjaan. Sampai akhirnya raja itu kecewa dan marah, lalu menyuruh hamba-hambanya itu mengundang orang lain lagi. Lalu datanglah orang lain itu ke pesta itu, tapi betapa si raja ini kecewa karena mereka tidak berpakaian pakaian pesta. Pertama-tama Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perjamuan nikah itu saya mau ibaratkan, katakanlah dalam refleksi kita, dalam refleksi saya, itu adalah perayaan Ekaristi. Kita diundang oleh Tuhan untuk mengikuti Ekaristi, terus diundang. Mungkin dalam situasi pandemi COVID seperti ini memang sulit untuk bisa hadir misa seperti biasa. Tapi kita berdoa supaya masa pandemik ini bisa berlalu dan gereja perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, melalui protokol kesehatan, melalui perjalanan yang masih lumayan dirasa agak panjang ini, gereja perlahan-lahan bisa dibuka lagi seperti sedia kala. Itu harapan saya, harapan kita semua. Tentu bukan dalam situasi yang cepat dan singkat, tapi perlahan-lahan. Karena memang mau nggak mau kita harus berdampingan hidup dengan virus corona, dengan COVID-19. Kita harus hidup berdampingan dan kita mempunyai caranya untuk bisa berdampingan dengan corona ini. Kita berharap nanti akan dibuka lagi seperti sedia kala. Entah kapannya itu saya tidak tahu, tapi saya punya harapan seperti itu. Nah, Ekaristi, kita kerap kali diundang dalam Ekaristi. Mungkin saat ini kita bisa Ekaristi secara online, katakanlah, ya. Banyak di Samadhi setiap hari. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu jam pukul setengah 7 pagi. Kalau hari Minggu itu jam 7 pagi. Di paroki lain juga banyak. Itu adalah undangan dari Tuhan yang mengajak kita untuk semakin dekat dengan Dia pun juga dalam situasi pandemi COVID seperti ini. Dan mudah-mudahan juga setelah pandemi COVID ini berlalu, katakanlah seperti saya bilang, kita sudah bisa hidup berdampingan dengan virus corona, maka kita tetap mempunyai kerinduan untuk bersatu ikut Ekaristi. Karena Ekaristi itu sepertinya, ya mungkin pandangan saya salah, penilaian saya bisa saja salah. Banyak orang yang masih lupa akan Ekaristi ketika sebelum ada pandemi COVID ini. Ekaristi bisa saja diikuti dengan tidak sepenuh hati. Orang mengikuti Ekaristi itu cuma ya asal ketemu dengan umat di lingkungannya, sudah menjalankan kewajibannya itu ke gereja, tapi nggak mendapatkan sesuatu dari Ekaristi itu. Ada kalanya orang ikut Ekaristi itu hanya mau mendengarkan khotbahnya Romo saja. Kalau Romonya bagus khotbahnya, ya dia lihat, dia dengarkan, tapi setelah itu ketika khotbah selesai, ya fokus perhatian, pikiran sudah tidak lagi di Ekaristi tersebut. Atau ketika ikut Ekaristi kita masih sibuk dengan pikiran-pikiran kita, masih sibuk dengan handphone. Banyak loh Bapak Ibu ya, kalau saya memimpin Ekaristi dalam situasi yang normal, masih kelihatan itu dari mimbar altar itu, dari panti imam,
berapa banyak orang yang masih sibuk dengan handphonenya. Kalau misalkan saja umat ini sepertinya mudah-mudahan pandangan saya ini juga keliru. Wah, kalau Romo yang ini yang misa kok rasanya nggak gayeng ya, nggak enak. Udah khotbahnya ngelantur, sudah ya nggak jelas lah, ekaristinya juga nggak nyaman, suaranya begini. Nah itulah dia, ya suka ada pandangan-pandangan seperti itu. Tapi ekaristi itu adalah perjamuan nikah di mana kita diundang untuk bersuka cita dalam perjamuan nikah itu, dan kita mengikuti perjamuan bersama-sama dengan sang raja itu ketika anaknya melangsungkan pernikahan seperti dari dalam bacaan Injil hari ini. Yang dibutuhkan itu adalah kesiapan hati kita, kesiapan pikiran kita, kesiapan diri kita untuk sungguh-sungguh mengikuti Ekaristi sebagai tanda kita menyadari cinta kasih Allah yang besar menyelamatkan saya, dan saya menanggapi cinta kasih Allah yang menyelamatkan saya itu dengan mendekatkan diri kepada Dia yang full yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita sungguh-sungguh bisa mencintai Ekaristi dan mengikutinya dengan segenap hati. Kita sungguh-sungguh berbahagia karena kita bisa merayakan Ekaristi sebagai tanda kita menanggapi undangan dari Tuhan untuk berbahagia, bergembira, mengalami keselamatan, bersatu semakin intim dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sekali lagi mari kita tanggapi undangan dari Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus Ekaristi itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.